Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre. Tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di video sebelumnya menceritakan tentang mudik bareng bersama teman yang sudah meninggal. Buat sahabat Jelang Malam yang belum nonton, nanti di akhir video ini saya akan sematkan ya linknya. Di video kali ini Jelang Malam akan menceritakan menolong hantu korban kecelakaan yang ditulis dari fanpage-nya Facebook Pengembara Misteri ya. Jadi teman-teman tinggal kunjungi fanpage-nya Pengembara Misteri. Tidak harus menunggu lama lagi, ceritanya dimulai dari sini. Kisah kali ini adalah kisah nyata dari seorang yang tinggal di Kebumen, sebuah daerah di Jawa Tengah. Sore itu kakak saya memberi kabar melalui handphone bahwa dia akan mudik ke kampung halaman. Kakak saya waktu itu bekerja di Kota Kembang, Bandung. Dia berencana pulang kampung dengan menggunakan kereta api. Dan kakak saya meminta saya untuk menjemput di stasiun kereta api Kebumen pada jam yang telah kami perkirakan. Karena kakak saya naik kereta api malam, otomatis kereta api kami perkirakan akan sampai di stasiun Kebumen pada dini hari sebelum subuh atau sekitar jam 3.30 waktu Indonesia Barat. Singkat cerita, malam itu terasa cepat berlalu karena tahu-tahu alarm yang ada di kamar saya berbunyi. Sebelum tidur, alarm saya atur di jam 3. Dan benar saja, alarm berbunyi tepat pukul 3. Saya pun bangun dan bersiap-siap berangkat ke stasiun kereta api untuk menjemput kakak saya. Lalu berangkat tepat pukul jam 3.15 menit. Jarak antara rumah dengan stasiun tidaklah begitu jauh, ya kira-kira 10 menit saja. Di perjalanan sepanjang kampung saya, suasana dini hari begitu sepi, apalagi dini hari. Udara begitu dingin, berasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Saya bergumam dalam hati. Pantas saja, sepi banget, gak ada orang. Tentunya di jam sepagi ini dan cuaca sedingin ini, orang-orang pasti lebih memilih menarik selimutnya daripada keluar rumah. Jadinya pantas saja jikalau saya tak menemui seorang pun di sepanjang jalan kampung saya. Setelah masuk jalan besar, suasananya juga tidak berbeda dengan suasana di kampung saya. Masih sepi. Sampai pada akhirnya saya sampai di pertigaan alun-alun. Dan dari jarak sekitar 100 meter, sebelum sampai pertigaan alun-alun, saya seperti melihat seseorang yang sedang duduk di tengah pertigaan itu. Setelah semakin dekat, memang benar. Penglihatan saya nggak salah. Memang ada sosok laki-laki yang duduk, yang mengenakan kemeja serta celana berwarna putih dengan bersimbah darah seperti habis kecelakaan di pertigaan itu. Kemudian laki-laki itu melambaikan tangan ke arah saya seperti meminta pertolongan.
Namun karena perasaan takut, coba deh membaca, bayangin di jam segitu dan suasana sangat sepi melihat sosok laki-laki dengan kondisi bersimbah darah. Kayaknya bakalan merasakan perasaan takut seperti yang saya rasakan kala itu. Saya lewati begitu saja sosok laki-laki yang terduduk dengan bersimbah darah itu. Akan tetapi anehnya, saya berubah pikiran begitu saja. Saya pikir tak ada salahnya kalau saya menolong laki-laki itu, mungkin dengan memberikan tumpangan ke arah rumah sakit akan sedikit membantu atau menyelamatkan laki-laki itu. Lagi pula jalan menuju rumah sakit dengan jalan menuju stasiun itu satu arah dan letaknya pun saling berdekatan. Atas dasar pikiran itu, saya pun berbalik arah dan menghampiri sosok laki-laki tadi, dan laki-laki tadi masih saja duduk di tempat yang sama. Tepat di samping kiri laki-laki itu, saya menghentikan motor saya. Laki-laki itu kulitnya putih, pucat dengan bersimbah darah, dan menurut pikiran saya berusia sekitar 30 tahunan. Setelah sosok laki-laki itu naik membonceng di motor saya, segera saja saya menstarter motor, melanjutkan perjalanan pelan-pelan. Kalau nggak salah, kecepatan motor saya 30 km per jam. Setelah beberapa saat, saya sempat kaget karena tiba-tiba saja pundak saya terasa ditempeli sesuatu yang begitu dingin. Seperti di es. Dan ternyata setelah mengecek melihat melalui spion motor, sebelah kanan saya yang menempel di pundak saya yang waktu itu tertutup oleh jaket berwarna krem adalah tangan laki-laki itu. Lalu saya membuka obrolan dengan melihat ke arah spion di setiap pertanyaan yang saya lontarkan. Mas, jenengan mau kemana? Tanya saya. Ke rumah sakit, jawab laki-laki itu. Jenengan kenapa mas? Kok bersimpah darah begini? Tanya saya. Saya masih melihat ke arah spion. Jangan liatin saya terus mas, sambil tersenyum. Jawab si laki-laki itu. Setelah itu tak ada obrolan lagi di antara saya dan laki-laki itu. Dan waktu hampir sampai di rumah sakit, saya membuka obrolan kembali. Mas, sudah hampir sampai rumah sakit. Namun tak ada jawaban dari laki-laki itu. Dan saya pun melihat ke arah spion kanan, motor saya lagi. Lah, kok laki-laki itu sudah nggak ada? Karena masih setengah nggak percaya dengan apa yang saya lihat di spion kanan motor saya pun menoleh ke belakang. Ternyata apa yang saya lihat di spion kanan motor saya sama persis dengan apa yang saya lihat waktu menolehkan kepala agak ke belakang. Laki-laki yang berkemeja dan bercelana putih yang tadi saya bonceng, tiba-tiba tidak ada, menghilang entah kemana. Saya sempat berhenti di tempat untuk mengecek, melihat ke arah belakang, namun sejauh mata saya memandang, memang tidak saya temukan sosok laki-laki yang berbaju dan berkemeja putih yang saya bonceng tadi. Anehnya lagi, setelah saya cek jaket saya di bagian pundak, di mana tadi kedua tangan laki-laki itu menempel yang terasa sangat dingin seperti es, tidak ada sedikit pun bercak-bercak bekas darah yang menempel. Padahal tadi jelas-jelas tangan laki-laki itu bersimbah darah. Menghilangnya sosok laki-laki yang saya bonceng tadi secara misterius menyisakan perasaan bingung dan heran di dalam kepala dan hati saya ini. Dan bahkan waktu sampai di stasiun saya pun masih berpikiran sosok laki-laki yang tadi manusia atau bukan. Sampai pada akhirnya kereta yang ditumpangi kakak saya masuk atau sampai di stasiun kota saya. Dan kakak saya melihat saya sedang terduduk seperti orang kebingungan. Memang waktu itu saya sangat bingung sekaligus heran. Kemudian kakak saya menghampiri saya dengan bertanya, "Kok kamu kayak orang lagi bingung gitu? Memangnya kenapa? Ada apa?"
Tanya kakak saya. Gak kenapa-napa kok, saya cuma masih ngantuk aja, jawab saya. Kami berdua lalu pulang, dan setelah sampai di rumah, saya baru menceritakan kejadian yang saya alami tadi. Setelah selesai bercerita, kakak saya cuma tersenyum lalu berkata, "Sudah, gak apa-apa. Yang penting niat kamu baik. Mau menolong dan gak usah dipikirkan lagi. Tidur lagi sana. Tadi katanya kamu masih ngantuk." Lalu saya pun berjalan menuju arah kamar saya tanpa menjawab sepatah kata pun. Kata-kata dari kakak saya barusan. Usut punya usut, ternyata seminggu yang lalu di pertigaan jalan yang saya lewati tadi terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan pengendara motor. Motor yang dikendarai orang tersebut menabrak pembatas jalan karena ngantuk dan pengendara meninggal seketika di tempat. Sekian video kali ini. Terima kasih buat sahabat Gilang Malam yang selalu setia ya. Jangan lupa like dan share ya. Ramaikan juga di kolom komentarnya. Saran dan kritik atau sahabat Gilang Malam punya cerita horor atau misterinya, bisa langsung saja ke WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Buat teman-teman, kalau muncul channel Gilang Malam di beranda teman-teman, tonton dulu aja dan rasakan sensasinya. Kalau teman-teman suka dengan konten-kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Gilang Malam ini bisa semakin berkembang. Gilang Malam upload video setiap malam ya, khusus edisi malam Jumat. Gilang Malam akan membacakan semua kiriman cerita dari sahabat versi Gilang Malam. Dan khusus hari Minggu, Gilang Malam upload di jam 15.00 sore ya, upload sore. Dan apabila ada salah kata-kata atau ucapan yang tidak mengenakan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik sahabat Gilang Malam, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.